Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Nasibnya tak jelas, ratusan honorer di Pemprov Papua demo minta diangkat jadi pegawai negeri sipil. Angka kriminalitas meningkat, polisi tangkap 20 pelaku kejahatan dalam 1 bulan terakhir. Curah hujan tinggi, 2 kampung di Mimika terendam banjir. Curah hujan tinggi selama 1 bulan terakhir membuat sungai Iwaka meluap dan menggenangi puluhan rumah di Kampung Kamora, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika. Selain rumah, lahan pertanian warga juga terendam sehingga warga tak bisa beraktivitas seperti biasa. Meski banjir sudah mulai surut, warga Kamora masih membutuhkan bantuan sembako dari berbagai pihak. Kami tetap akan diteruskan apa yang disampaikan oleh untuk masyarakat. Dampaknya masalah banjir. Bagaimana kali Watauga ini kali Iwaka? Bagaimana kita akan teruskan kepada Satker Kabupaten, Satker PU, pemerintah daerah Kabupaten Mimika, PT Freeport, dan juga PT PAL. Bagaimana sama-sama duduk sama-sama tindak lanjuti hal itu. Dandim 1710 Mimika Letkol Pio Nainggolan mengunjungi ratusan warga di Kampung Kamora dan memberikan bantuan sembako. Di mana di wilayah Kabupaten Mimika ini sedang dilanda musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jadi salah satu kampung yang terdampak bencana banjir adalah di Kampung Miyoko ini. Adapun tujuan kami datang ke sini ada 2 hal, yaitu untuk melihat situasi dan kondisi nyata di lapangan. Bagaimana masyarakat yang ada di Kampung Miyoko ini keadaan terakhir. Yang kedua, menampung aspirasi apa yang perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk saya sampaikan kepada bupati maupun wakil bupati untuk bisa disikapi di hari ke depan. Selain warga Kamora, warga di Kampung Iwaka juga terdampak banjir karena meluapnya air sungai Iwaka. Kepala Kampung Iwaka meminta Pemda segera membangun kembali rumah warga yang rusak karena banjir. Harapan Bapak itu saya rasa kami sudah usul terlalu banyak ke pemerintah. Usulannya apa? Usulannya kita punya rumah yang sekarang ada ini, rumah yang pemerintah kasih ini, pemerintah bangun rendah sekali. Jadi air kemarin 2 kali ini, itu ukuran itu mungkin anak-anak bisa lihat sendiri. Tingginya sampai di dada. Membantu warga Iwaka, Polres Mimika menyalurkan sembako dan vitamin untuk ratusan warga. Banjirnya datang pada saat hujan deras, arus dengan cepat, langsung kampung ini tenggelam, sehingga tidak tenang dalam tidur, tidak tenang, terus juga beraktivitas tentunya terganggu, sehingga mereka membutuhkan uluran tangan dari kita semua, dari masyarakat. Ya, sebagian udah banyak membantu di sini, tapi tentunya yang paling dibutuhkan adalah berpikir ke depan jangka panjang, bagaimana apabila ada banjir datang lagi tahun-tahun berikutnya, rumah mereka udah sesuai. Itu yang dibutuhkan rumah panggung. Selain memberikan bantuan, polisi juga menghimbau warga terus menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak fisik, dan menerapkan pola hidup sehat. Kampung Iwaka dan Kampung Kamora merupakan kampung langganan banjir karena berada di bantaran sungai. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Antre berjam-jam, warga Wamanggu kecewa karena tidak dapat daging kurban. Hari ketiga pembagian daging kurban, panitia Masjid Wamanggu Merauke
kewalahan mengatur warga yang antre di pagar masjid sejak Senin pagi kemarin. Selain tak pakai masker, warga juga tidak jaga jarak fisik sehingga rentan terpapar COVID-19. Warga kecewa karena sudah antre tapi tidak kebagian daging kurban. Tidak dapat kan, Bu? Tidak Tidak dapat. Iya. Tadi Kita mau ini. Pulang tunggu ya. Kita ada duduk dulu nih. tadi tunggu. Ya disuruh tunggu. Sekarang kita pulang. Hah? Kenapa? Kita ke dalam kan? Tadi Maksudnya kita pergi jualan saja. tadi suruh tunggu tadi. Iya. Baru tadi tunggu antri. Pakai Oh, tidak dapat. lama tuh. Terus belum dapat juga. Coba di sana sudah dapat itu. Tidak usah. Malu juga. Tapi belum dapat. Belum dapat juga. Sudah lama tadi sih, sudah lama. Sudah lama. Belum dapat ya. Belum dapat. Tadi setunggu lama juga ya. Iya. Kami motongan sapi di OTH berjumlah 11 ekor sapi. Kupon yang kita sebarkan sebanyak 700. Mumpung berhubung masyarakat banyak melimpah, akhirnya kita bagi-bagikan yang tersisa tulang-tulang yang kita tetel-tetel dan kita bagi-bagikan. Ya solusinya kami sudah tidak ada, panitia sudah habis, sudah daging sudah tulang dan sudah habis semua, sudah tidak ada lagi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, mengantisipasi penumpukan warga dan mencegah penyebaran COVID-19, sejumlah masjid di Merauke menggunakan sistem antar langsung ke rumah penerima daging kurban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua penumpang pesawat yang tiba di Bandara Mopah, Merauke dinyatakan positif COVID-19. Dua penumpang asal Ambon dan Semarang saat tiba di bandara pekan lalu langsung diperiksa petugas kesehatan Bandara Mopah. Keduanya dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil tes swabnya keluar Senin kemarin. Ada tambahan 2 lagi pasien konfirmasi positif baru. Kedua-duanya laki-laki, umur 23 dan 20 tahun. Itu riwayat perjalanan, satunya dari Semarang, satu dari Ambon. Ya. Tanggal berapa dok itu? Yang dari Ambon tanggal 17 ya, via Makassar lah, 17 Juli. Kemudian yang dari Semarang masih kita cek dengan pesawat apa dan tanggal berapa. Kedua-duanya dipantau oleh teman-teman di puskesmas dan setelah karantina dan di follow up dengan rapid test ternyata reaktif. Jadi dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan swab dan hasilnya positif. Dok, sejauh ini penumpang yang ikut pada penerbangan yang secara umum saya kira kita punya prosedur di sini untuk seluruh penumpang pelaku perjalanan yang masuk ke Merauke kan kita pantau. Jadi tidak masalah. Jadi semua penumpang pasti kita pantau. Ya. Kemudian untuk penumpang yang teridentifikasi konfirmasi positif ini akan kita identifikasi ya. Minimal 3 baris terdekat itu kita akan jadikan kontak erat untuk kita follow up dengan rapid test. Sedangkan yang dengan swab. Bertambah 2 penumpang, total pasien positif COVID-19 di Merauke berjumlah 7 orang dan semuanya adalah penumpang pesawat. Satgas COVID-19 terus perketat bandara dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan mengukur suhu tubuh penumpang yang masuk ke Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pastikan seluruh pegawainya bebas COVID-19. Seluruh pegawai KPU yang ada di 20 distrik dites cepat COVID-19. Petugas KPU rentan terpapar COVID-19 karena sering berinteraksi dengan warga jelang Pilkada serentak Desember mendatang. Untuk menghindari kerumunan, KPUD Merauke menginstruksikan pegawai KPUD di tingkat distrik ikut tes cepat di masing-masing puskesmas.
sesuai dengan jadwal ya, kami KPU sendiri ya bersama-sama dengan petugas-petugas kami khususnya untuk 4 distrik ya, Merauke, Tanah Miring, Semangga dengan Ulilin akan dilakukan rapid test ya untuk memastikan kami penyelenggara ya baik KPU maupun petugas-petugas kami atau penyelenggara di tingkat bawah dalam hal ini PPD, PPS maupun PPDP dipastikan rapid sebelum kita kembali melaksanakan tahapan atau kerja-kerja kita ya, terutama untuk PPDP yang memang pada saat ini tengah melakukan coklit ya. Kabupaten Merauke masuk dalam 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar Pesta Demokrasi 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.